Tronojoyo Muda, selamat datang di Bicara Podcast, bincang seputar PKKMB Sakera 2023. Kenalin, aku Rizka, di sini aku sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada episode podcast kali ini kita punya tema, emang maba wajib ikut PKK maba? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari tema kali ini, aku udah ditemenin sama narasumber kita yang sangat cantik pada pagi hari ini nih. Halo Kak Ahla. Halo juga Kak Rizka. Nah, mungkin maba-maba masih banyak yang pengen kenalan nih sama Kak Ahla. Sebenarnya Kak Ahla itu siapa sih dan sebagai apa sih? Mungkin bisa saya dulu Kak dan kenalan sama maba-maba. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya kepada seluruh Tronojoyo Muda tahun 2023. Saya sebagai narasumber di sini diundang sama Bicara Podcast untuk menyampaikan bahwasannya maba ini memang wajib untuk mengikuti PKK maba. Nah, sebelum kita membahas itu, maka saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahla Nur Saada. Saya merupakan Ketua Pelaksana dari PKKMB tahun 2023. Jadi, selain untuk kesibukan saya saat ini sebagai Ketua Pelaksana, saya juga sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BMKM UTM tahun 2023. Mungkin itu saja dulu Kak Rizka ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya Ketua Pelaksana kita pada pagi hari ini. Oke Kak, sebelum kita memasuk ke banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana kalau kita memberitahu mereka bahwa sebenarnya PKK maba itu apa sih Kak? Kan pastinya banyak banget nih maba-maba yang masih bingung. Betul. Sebenarnya apa ya PKK maba itu? Jadi PKK maba itu memang suatu agenda terbesar di tiap-tiap masing universitas. Nah, PKK maba ini kalau kita tarik dari singkatan, PKKMB adalah pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Jadi tentunya ketika kita melihat dari urgensi bahwa ini adalah proses pengenalan kampus, maka ini adalah kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk menyambut mahasiswa baru seperti itu. Jadi tentunya di PKKMB Sakera 2023 ini kami sudah menyiapkan beberapa agenda tentunya di dalam kegiatan PKK maba yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Tronojoyo Madura tahun 2023. Kira-kira seperti itu Kak. Jadi begitu ya teman-teman Camaba, sudah terjawab nih sepertinya untuk pertanyaan mereka yang selama ini penasaran ya tentang PKK maba itu apa. Nah, berbicara soal PKK maba nih Kak, pastinya kan dari BMKM sendiri itu sudah menyiapkan beberapa panitia yang sudah mulai dijalankan ya progresnya. Betul. Nah, kira-kira sudah sejauh apa sih Kak persiapan dari panitia ini untuk ospek kali ini? Karena kan mengingat sepertinya ada 5.000 lebih mahasiswa nantinya ya Kak. Betul. Akan ada banyak mahasiswa dan kita juga sadar bahwa ini adalah acara besar, maka kami sudah menyiapkan kegiatan ini mulai dari bulan Mei kemarin. Jadi di bulan Mei kemarin kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian open recruitment untuk kepanitiaan, karena di sini saya menginginkan kesempatan kepanitiaan ini terbuka untuk siapapun bagi mahasiswa Universitas Tronojoyo Madura yang ikut berpartisipasi di dalam kegiatan PKK maba seperti itu Kak. Jadi di bulan Mei kemarin kami sudah menyiapkan untuk oprek dan juga sudah ada pengumuman dan lain sebagainya, sehingga di bulan Juni kemarin kami sudah menyiapkan beberapa konsepan tentunya di dalam acara ini, karena kami menginginkan PKK maba yang sekarang ini berbeda dengan PKK maba yang sebelum-sebelumnya. Jadi di bulan Juni kemarin kami sudah mematangkan konsep untuk kegiatan PKK maba ini, sehingga di bulan Juni ini kita persiapannya untuk mempersiapkan untuk eksekusi aja Kak. Jadi kalau misalnya kita dipersenkan, mungkin persiapan kita sudah sejauh sekitar 80%. 20%-nya saya alokasikan kepada nanti eksekusi saat acara berlangsung. Seperti itu Kak. Berarti kalau kita berbicara dari segi persiapan itu bisa dibilang sudah sangat matang gitu ya, tinggal insya Allah seperti itu. Cuma di sini saya tidak ingin terlalu menyatakan bahwa sudah matang, karena saya tidak ingin nanti panitia ini terlena untuk persiapan berikutnya. Jadi ini memang harus terus dimaksimalkan untuk persiapan kegiatan PKK maba seperti itu kan. Nah, karena tadi kan Kak Ala bilang nih kalau dari segi konsep itu kita sudah ada rancangan dari BMKM itu sendiri. Nah,
Pastinya kan dalam setiap acara itu kan biasanya punya tema nih Kak. Nah, betul Nah, sekali. nggak mungkin nih kalau acara sebesar ini dengan dihadir 5.000 mahasiswa nggak punya tema. Betul. Pasti banyak banget nih Camaba yang penasaran tentang sebenarnya tema PKK Maba kali ini tuh apa ya yang bisa membedakan dari PKK Maba yang tahun ini dengan tahun yang sebelumnya. Terus kenapa sih Kak kemudian tema ini tuh dipilih? Oke, jadi sebetulnya kemarin terkait tema juga sudah disampaikan di akun PKKMB Sakera ya. Cuman di sini saya ingin menyampaikan bahwa tema ini tidak hanya sekedar kita mengusung tema, tapi ini adalah bentuk harapan dari kami tentunya sebagai panitia bagaimana nantinya kita bisa membawa mahasiswa baru ini untuk memiliki arah pemikiran positif yang bisa dijadikan sebuah panduan ia untuk melanjutkan sebagai mahasiswa selama di Universitas Trunojoyo Madura. Temanya adalah Trunojoyo Muda Berkarya Cipta Elaborasi Multidimensi, yang mana di sini kami mengharapkan mahasiswa baru untuk bisa berkarya atau bisa memberikan sumbangsih besarnya dari potensi yang dia miliki. Jadi kami mengharapkan bahwa mahasiswa baru ini bisa memaksimalkan bagaimana dia bisa membentuk karakter secara prinsip kemahasiswaan, seperti itu Kak. Karena juga dari tema ini kami tidak menginginkan adanya persamaan dari sebelum-sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi. Maka di sini kegiatannya berbasis inspiring, entertaining, seperti itu Kak. Jadi mungkin kita membawa kegiatan ini lebih ke arah fun karena saya yakin ketika mahasiswa baru dituntut untuk melaksanakan suatu kedisiplinan dengan cara yang dibentak-bentak dan lain sebagainya. Itu kalau saya baca itu bisa membunuh beberapa otot syaraf ide kreatif kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita membawa ke arah fun yang tentunya ini akan sejalan dengan berbasis kegiatan kita yakni inspiring, entertaining, seperti itu Kak. Jadi ya kami mengharapkan mahasiswa baru ini bisa secara maksimal memberikan sebuah karya-karyanya selama ia menjadi mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Berarti pada PKKMB tahun ini itu di konsepnya emang have fun gitu ya Kak? Betul, Kak. Gak ada bentak-bentakan gitu? Karena saya rasa bentak sama menegakkan kedisiplinan itu berbeda Kak. Jadi kita akan membawa suasana di dalam PKKMB ini lebih ke edufan. Ya, terus ini Kak, berbicara soal PKK Maba ya. Kemarin tuh aku banyak banget dapet pertanyaan, kira-kira nanti Maba tuh ngapain sih kalau misalkan ospek? Pas ospek tuh kita ngapain gitu Kak? Aku tuh kemarin dapet pertanyaan dari para Maba kayak gitu. Cuma kan aku bingung karena sekarang kita ada kesempatan nih buat bincang-bincang sekaligus bisa menjawab pertanyaan banyak Maba gitu Kak. Dan kalau nggak salah PKK Mabanya ini 3 hari ya Kak? Betul. Nah, kira-kira selama 3 hari para camaba itu ngapain sih Kak nantinya? Oke, dari beberapa rangkaian kegiatan karena kan ini SK rektornya belum ditetapkan ya, cuman masih proses. Jadi di sini kita masih merancang dari si acara bahwa pelaksanaan PKK Maba ini ada 3 hari. Yang mana di 3 hari ini tentunya kita memiliki goals masing-masing tiap harinya, seperti itu. Per harinya kita memiliki goals. Jadi di hari pertama nanti tentunya ini adalah proses saat kita menyambut maba ya. Jadi nanti di sana kita akan mendapatkan beberapa materi, tentunya dengan pemateri-pemateri hebat yang kita undang dari tokoh nasional dan lain sebagainya. Jadi di hari pertama kita fokuskan pada penyampaian materi untuk menginspirasi dan mengedukasi mahasiswa baru untuk pengenalan kehidupan kampus dan lain-lain, sehingga mahasiswa baru ini sudah mendapatkan poin sebenarnya kehidupan kampus itu seperti apa, seperti itu. Karena kan saya yakin kehidupan kampus dengan saat kita menjadi siswa ini sangatlah berbeda. Sehingga perlu adanya penyampaian secara langsung di hadapan semua mahasiswa baru bagaimana sebetulnya kita
menjalankan kehidupan sebagaimana dan sejatinya sebagai seorang mahasiswa. Oke, jadi di hari kedua kami di sini fokus di bagian penampilan dari UKM, Kak. Jadi di penampilan UKM ini kami kemas dan beri nama UKM Fest. Nah, di UKM Fest ini sebelum kita menonton beberapa penampilan, itu nanti akan ada beberapa penyampaian terkait pentingnya organisasi dari pemateri dari luar juga gitu, Kak, bukan dari internal dari universitas tapi dari tokoh dari luar. Nah, kenapa kita harus ada materi pentingnya organisasi? Karena di sini mungkin saya rasa sebelum-sebelumnya memang Kak, ada penampilan dari UKM tapi tidak ada penegasan bahwasanya organisasi itu penting, sehingga maba ini tidak terlalu tertarik mengikuti organisasi yang ada di dalam kampus seperti itu, Kak. Jadi harapannya kami untuk mengembangkan karya tentunya dibutuhkan sebuah proses. Proses ini kami berikan di ruang-ruang organisasi yang ada di dalam kampus. Dan untuk menyadarkan kepada mahasiswa baru, maka kami berikan sebuah materi seperti itu, Kak. Jadi setelah di hari kedua ini adanya UKM Fest, terus kemudian nanti di hari ketiga inilah mungkin akan kami berikan bahwasannya ini adalah momen yang sangat-sangat bombastis yang sangat menunjukkan bahwa acara PKK Maba ini adalah acara yang seru-seruan seperti itu, Kak. Jadi di sini kami menginginkan adanya guest star ataupun bisa kita bilang bintang tamu seperti itu. Nah, bintang tamu di sini kita undang tentunya dari tokoh nasional yang memang fokusnya pada bidang edukasi dan juga inspiring seperti itu, Kak. Jadi kami mengharapkan bahwa kita sebagai mahasiswa memang tentunya ketika kita fokus berkarya, maka nanti kita akan menciptakan suatu inspirasi. Dan di situ saya menginginkan bahwa memang terbukti ketika kita bisa memunculkan sebuah karya, kita akan diinspirasi oleh orang lain seperti itu, Kak. Jadi kami datangkan tokoh-tokoh hebat di hari ketiga seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau secara rinci gak perlu saya jelaskan biar nanti lebih asik. Ya, berarti sangat luar biasa sekali ya kegiatan PKK Maba kita pada tahun ini ya. Jadi include ya, Kak, pengetahuannya dapat, have-nya juga dapat. Jadi maba-maba yang mengikuti PKK Maba tahun ini tuh bisa mendapatkan edukasi dan juga mereka juga mendapatkan hiburan. Jadi nggak terlalu sepaneng gitu ya, Kak. Betul. Karena saya rasa PKK Maba ini adalah momen yang paling diingat oleh mahasiswa. Jadi bagaimana caranya kita sebagai panitia memberikan kesan yang sangat baik kepada mahasiswa baru. Biar memorinya tuh nempel gitu di kepala. Benar. Berarti gini ya teman-teman, PKK Maba itu sangat penting sekali ya buat kita ya, Kak ya. Sangat penting dan wajib diikuti. Nah, dengan banyaknya konsep yang sudah dikonsep oleh teman-teman BMKM dan seluruh panitia ya, Kak ya, kira-kira PKK Maba untuk para camaba itu penting nggak sih, Kak? Dan kenapa sih para maba tuh harus mengikuti kegiatan PKK Maba ini? Oke, kalau saya rasa ini sangat penting ya, bukan lagi soal penting tapi ini sangat penting. Ya, bagaimana tadi saya menyampaikan bahwa ini adalah pengenalan kehidupan kampus yang harus diikuti oleh mahasiswa baru. Tentunya kenapa saya juga ucapkan ini sangat penting, karena ini adalah sebuah dasar kita, atau ibaratkan kita membangun rumah, maka kita harus memiliki pondasi yang kokoh. Kalau misalnya pondasi kita ini tidak kokoh, tentunya tidak ada dasar dari keilmuan dan juga keinginan, niat dan lain sebagainya, maka rumah yang akan kita bangun ini tidak akan berdiri tegak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Jadi saya rasa PKK Maba ini sangat penting karena ini adalah dasar kita untuk mengetahui dan mencari bagaimana prinsip secara kemahasiswaan. Karena ya itu tadi, Kak, mahasiswa dan siswa sangat berbeda, dan itu yang perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa baru tentunya dari Universitas Trunojoyo Madura. Ketika kita menjadi siswa, ya kita akan selalu dituntun untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini, mengikuti materi ini, atau mengikuti ruang kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa, ketika kita tidak memiliki keinginan dan juga niat, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi maka di sini saya menyampaikan sangat penting,
karena ini adalah dasar bagi seorang mahasiswa untuk mencari prinsipnya dia ingin menjadi seperti apa, ingin berkarya seperti apa, ingin menjadi mahasiswa yang bagaimana, maka harus wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Seperti itu Kak. Jadi ibarat kalau kita nggak ikut PKK Maba tuh kayak nggak sah jadi mahasiswa nggak sih Kak? Benar, karena semua setiap universitas ini melaksanakan PKK Maba. Kalau kita tidak mengikuti, wah ini rasanya tidak memenuhi persyaratan dari adanya acara pertama yang diikuti oleh mahasiswa baru, seperti itu Kak. Oke, jadi kan tadi sudah dijelaskan juga nih sama Kak Ahla bahwasannya PKK Maba tahun ini itu isinya cuman have fun. Jadi mungkin bentak-bentaknya agak dikurangin gitu ya, lebih ke penegakan disiplin aja gitu ya Kak. Betul. Nah, kira-kira nih gimana sih sebenarnya menurut tanggapan Kak Ahla sendiri selaku ketua pelaksana dengan adanya statement, kan sekarang tuh banyak tuh maba-maba yang kayak ngomong PKK Maba tuh isinya cuman dibentak-bentak aja gitu loh Kak. Iya benar. Ya inilah yang menjadi PR kita bersama sebagai panitia. Jadi memang saya menginginkan PKK Maba ini berbeda dari tahun sebelumnya, berbasis inspiring, entertaining. Kita memang bukan malah apa ya kayak isinya cuman have fun doang, enggak. Tapi di sini emang kita edukasi, tapi juga asik dan juga kalau saya rasa bentak-bentak dengan penegak disiplin ini kan berbeda. Saya rasa juga dari teman-teman KPK itu juga sudah memiliki goals dari tiap hari. Jadi sudah saya sampaikan bahwasannya di momen PKK Maba ini bukan ajang untuk balas dendam. Kebanyakan kan seperti itu ya Kak ya. Kayak kita tuh merasa wah saya sekarang jadi panitia, saya ingin balas dendam kayak gitu. Nah, saya udah sampaikan kepada teman-teman KPK bahwasannya kalau kita ingin menegakkan kedisiplinan, kita harus memiliki beberapa goals. Misalnya, karena tadi saya bilang untuk tema ini kita menginginkan prinsip kemahasiswaan, maka kita bentuk secara karakter. Bagaimana caranya? Ya walaupun misalnya dalam 3 hari ini kita memang tidak bisa membentuk karakter, tapi setidaknya kita bisa membentuk karakter secara prinsip. Nah, di sini bagaimana caranya kita ini menegakkan kedisiplinan, tapi bukan berarti kita marah-marah gak jelas. Nah seperti itu Kak yang lebih saya tekankan. Jadi saya harap nanti teman-teman dari Maba tahun 2023 ini jangan merasa takut, karena memang berbasisnya kita kegiatan ini lebih ke edufan. Ya mungkin adalah penegak disiplinnya tetap ada, karena itu adalah bentuk bagaimana kita bisa kayak memaksimalkan waktu kita, bisa on time, mengatur kedisiplinan mereka betul, juga mengatur kedisiplinan waktu, karena kan ini juga sangat berpengaruh ya tentunya kepada kita mahasiswa kayak gitu. Dan silahkan ikuti beberapa persyaratan, aturan yang sudah nanti disampaikan oleh panitia, seperti itu Kak. Jadi dari teman-teman KPK ini memang sudah memiliki goal setiap harinya Kak. Jadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga mereka sudah merancang bagaimana baiknya untuk membentuk karakter dari mahasiswa baru, seperti itu. Nah gitu ya teman-teman Camaba. Jadi kita nggak perlu takut karena pada PKK Maba tahun ini tuh lebih ke edufan ya Kak. Benar. Edukasi tapi tetap fun, tetap have fun ya. Benar. Jadi statement-statement yang mengatakan bahwasannya ospek itu isinya cuma dibentak-bentak aja itu nggak benar teman-teman Camaba. Benar. Nah lanjut ke pertanyaan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu sama para mahasiswa baru nih Kak. Kira-kira kapan sih pelaksanaan PKK Maba itu? Karena kan pastinya setelah mereka menonton video ini dengan berbagai konsep yang sudah dijelaskan sama Kak Ahla tadi, kan mereka penasaran kok PKK Maba kali ini keren banget ya. Kira-kira kapan sih dilaksanakannya Kak? Oke, untuk pelaksanaan dari PKK Maba ini perkiraan di bulan Agustus. Oke, di bulan Agustus, di minggu pertama bulan Agustus. Nah, ini kan udah persiapannya udah mendekati banget ya. Maka dari itu nanti dari teman-teman panitia lagi proses untuk pemaksimalan nih. Di akhir bulan Juli kita inginnya ini udah selesai semua, tinggal di Agustus, awal Agustus kita udah eksekusi semua, seperti itu Kak. Untuk tanggalnya, nah ini untuk tanggal belum
Sepertinya dari SK Rektor ini, lagi-lagi kita bahas SK Rektor. Ini belum turun Kak, belum ditetapkan. Cuman dari reng-rengan kami selaku panitia ini sudah disampaikan. Perkiraan ya dari tanggal 7 hingga tanggal 9 untuk ospek universitas. Nanti untuk di ACC atau enggaknya mungkin info lebih lanjut ya Kak, bisa diupload terkait SK Rektor. Cuman dari kami selaku panitia mereng-reng di tanggal 6 sampai tanggal 9. Seperti itu Kak, di bulan Agustus. Nah, selain juga kami selaku panitia memaksimalkan persiapan kami harap juga dari teman-teman maba khususnya mempersiapkan bagaimana bisa memaksimalkan keikutsertaannya dalam mengikuti kegiatan PKK Maba. Karena tadi udah di spill ya Kak ya, bahwasanya kita nggak ada bentak-bentak. Jadi silahkan kalian munculkan ide-ide baru yang akan nanti teman-teman bisa tuangkan selama menjadi mahasiswa. Nah, ini perlu kita cari referensinya saat PKK Maba, seperti itu Kak. Betul sekali. Jadi teman-teman ditunggu aja ya, Ya, betul. tanggal pastinya, karena kita juga belum mendapat ACC dari rektor begitu ya Betul, Kak. Ya. Kak. So, persiapkan diri kalian matang-matang karena dari panitia sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari ya Kak. Bahkan Betul. sudah berapa bulan Kak persiapannya Dari Kak? Mei. Dari 3 bulan bulan. Mei. Udah Jadi 3 bulan. kami berharap ya bahwasannya teman-teman Camaba di sini juga mempersiapkan dirinya dan kesiapan mentalnya juga. Karena kan nanti akan ada banyak perbedaan ya Kak. Betul. Kalau di dunia SMA sama di kuliah ini ya Kak ya. Iya, benar. Apalagi kalau ospek itu biasanya dimulai kegiatannya itu sangat pagi sekali ya Kak. Betul. Untuk teman-teman yang terbiasa bangun jam 7 karena habis liburan, silahkan persiapkan dirinya mulai sekarang, mulai belajar bangun jam 6 gitu ya Kak. Boleh. Jam 6 biasanya juga udah kumpul kan teman-teman. Oh iya, jam 6 udah kumpul. Iya, karena jam 7 kalau misalnya kita start acara itu jam 7, maka jam 7 itu kita udah harus ada di dalam ruangan seperti itu. Jadi ya kumpulnya sebelum jam 7 seperti itu. Ya, dipersiapkan ya teman-teman Camaba. Dan juga masalah penugasan gitu ya Kak. Bisa Iya, sambil lalu ditanyakan kepada kating-katingnya dulu. Barangkali ada yang sama gitu ya Kak. Betul. Jadi kalian gak usah bingung nanti mau cari di mana. Oke, gimana nih teman-teman Camaba, udah kejawab kan semua pertanyaan yang selama ini ada di pikiran kalian? Jadi PKK Maba ini memang sangat penting untuk kita semua ya Kak ya. Betul. Kalau mahasiswa nggak ikut acara PKK Maba itu rasanya nggak afdol dan nggak bisa dibilang jadi mahasiswa. Betul Kak. Oke, mungkin itu aja di episode pertama dari Bicara Podcast kita kali ini. See you di episode selanjutnya. Dadah!